Di Jakarta itu ada si manis jembatan Ancol, kalau Aceh itu mempunyai si hantu Halimah yang cantik yang base campnya ada di jembatan Snapet tersebut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Kali ini Rifani mengambil video ini malam hari guys, karena Rifani bakalan ngebahas tentang 5 wisata horor yang ada di Aceh. Biasanya wisata-wisata yang ada di daerah lain itu sudah banyak ya guys wisata horornya. Nah di Aceh juga ada guys wisata horornya, dan tentunya wisata horor ini benar-benar melegenda dan ceritanya juga benar-benar nyeremin guys ya. Jadi untuk itu guys, simak dan tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share video aku, dan tonton video aku yang lainnya guys. Oke guys, selamat menonton. Guys, cerita horor yang pertama itu datang dari Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Lembah Selawah guys. Jadi di Lembah Selawah ini terkenal dengan si hantu cantik Halimah Jembatan Snapet. Wow. Jadi guys, jembatan Snapet ini sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang Aceh guys, karena orang-orang Aceh atau orang-orang luar juga udah pada tahu kalau ngelewatin jembatan Snapet ini bakal digangguin sama si hantu Halimah ini guys, gitu ya. Kok bisa sih ada si hantu Halimah ya? Kalau di Jakarta itu ada si manis jembatan Ancol, kalau Aceh itu mempunyai si hantu Halimah yang cantik yang base campnya ada di jembatan Snapet tersebut guys. Jadi guys, kenapa bisa ada yang namanya hantu Halimah? Jadi zaman dulu guys, ketika di tahun 1980, ketika si Halimah ini berumur 18 tahun, dia terkenal dengan keayuan, kecantikan, dan juga kepeminimannya sebagai perempuan guys. Pada malam hari, dia hendak pulang ke rumahnya gitu guys ya, dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan sekelompok laki-laki 6 orang yang sudah hilang akal guys. Nah laki-laki tersebut, sekelompok laki-laki tersebut memperkosanya, membunuhnya, lalu membuang jasadnya di aliran sungai Lembah Selawah atau sekarang dikenal jembatan Snapet. Wow, ngeri ya. Nah hantu Halimah ini guys merasa dendam dan merasa benci kepada orang-orang yang telah membunuhnya ya guys ya. Maka dari itu sampai sekarang hantu Halimah ini sering mengganggu pengguna jalan Banda Aceh Medan dan sering menampakkan dirinya atau bisa dijadikan kambing hitam ketika ada terjadi kecelakaan di daerah tersebut guys. Karena konon katanya Halimah menyimpan dendam terhadap orang-orang yang membunuh dan memperkosanya guys. Dan kalian tahu, orang-orang yang membunuh dan memperkosa Halimah meninggal secara tragis atau tidak wajar guys. Jadi guys, cerita ini dikisahkan oleh seorang sekumpulan pengelana gaib atau bisa disebut ahli hantu Aceh atau tim investigasi hantu Aceh yang bisa kontak langsung secara dialog batin dengan Halimah selama 1 jam. Halimah menceritakan bagaimana kekejaman 6 laki-laki itu memperkosanya secara bergiliran dan membuatnya tidak sadar, juga membunuhnya dengan mencekik lehernya, lalu salah satu laki-laki tersebut memperkosanya kembali setelah dia meninggal guys. Gila gak sih guys? Gila banget kan guys. Nah si Halimah itu dibuang di aliran sungai Lembah Selawah tersebut guys.
Wow, ngeri banget ya guys. Jadi sampai sekarang konon katanya mitos-mitos orang Aceh ketika melewati jembatan Snaput itu harus mengklakson 3 kali gitu guys ya, biar si hantu Halimah itu nggak mengganggu gitu guys ya. Tapi nggak tahu benar apa enggaknya ya guys ya. Ih, merinding gue guys ya. Jadi setiap orang yang datang ke sana juga memiliki cerita horor tersendiri guys tentang hantu Halimah ini guys gitu ya. Kayak yang pertama pernah mendengar gitu kesaksian dari supir truk itu guys. Dia itu nggak tahu bagaimana atau cerita dari si hantu Halimah ini guys. Dia lewat tiba-tiba dia kayak menabrak sesuatu, tapi pas dilihat dia tidak menabrak apapun guys ya. Dan pada saat itu dia merasa terkejut karena ada sesosok hantu perempuan berambut panjang ada di depannya guys gitu, tepat di dekat jembatan tersebut. Dan ternyata itu adalah penampakan hantu Halimah. Lalu ada pengalaman yaitu selebgram Aceh yang kemarin Rifani lihat, yaitu Halil Tok ya guys ya. Dia menceritakan perjalanan ketika dia menantang atau wisata ke jembatan Snaput ini guys ya, menantang bahwa betul nggak sih ada hantu Halimah ini. Ternyata dia merasakan sendiri, pulangnya dia diikutin dan badannya terasa berat guys. Dia diganggu ya. Kalau ada sempet yang ngeliatin instastorynya Halil Tok pasti kalian tahu ya guys ya. Ya gue salah satu penggemar Halil Tok guys. Oke guys, jadi itu ceritanya tentang yang pertama wisata horor di Aceh, jembatan Snaput yang dihuni oleh si cantik hantu Halimah guys. Oke guys, yang pertama kalian sudah tahu ya guys ya. Yang kedua Ripani bakalan nyeritain tentang rumah Scooby-Doo yang ada di Aceh besar guys. Tentunya kalian sudah pada tahu ya, rumah Scooby-Doo itu dihuni oleh noni-noni Belanda bernama Kathleen. Jadi si noni-noni Belanda ini sudah menetap di rumah Scooby-Doo tersebut. Gue merinding anjir di rumah malam-malam. Gue takut dari jendela kan ada orang gitu kan. Jadi guys, di rumah Scooby-Doo itu adalah dulunya villa peristirahatan penjajah Belanda gitu guys, gitu ya kan. Nah, si Kathleen dan suaminya Dick itu tinggal di situ guys. Nah, suatu hari si Dick itu pergi untuk berperang dan si Dick itu tidak pernah pulang lagi. Padahal si Kathleen itu sangat mencintai si Dick, dan pada saat itu si Kathleen itu sedang hamil guys, dan ditinggalkan gugur oleh si Dick tersebut guys. Nah, si Kathleen tidak mau pulang guys ke daerahnya. Dia pingin duduk di situ, ingin merasakan, masih ingin mengenang kisah cintanya bersama si Dick. Pada akhirnya si Kathleen gak pulang lagi guys ke sana. Dia meninggal bersama bayinya di rumah villa Scooby-Doo tersebut guys. Nah, hantunya itu sampai sekarang selalu ada guys, menampakkan diri dengan badan yang tinggi, perawakannya gak gendut-gendut banget guys, biasa aja gitu ya kan ya, dengan mata berbinar melihat dan menunggu si Dick itu pulang guys gitu. Sempat ada dari penerawangan gaib yang ada di Aceh mengatakan bahwa si Kathleen ini akan terus berada di situ menunggu si Dick pulang kayak gitu. Dan ada orang lain ya selain maksudnya ada orang lain yang melihat hantu Kathleen ini, dan satu lagi yaitu hantu laki-laki yang tidak berkepala. Si Kathleen mengatakan bahwa hantu laki-laki tersebut bukanlah Dick, dan si Kathleen juga menjelaskan bahwa hantu tersebut itu jahat dan kasar, dan memang ada hantu tanpa kepala di rumah Scooby-Doo tersebut. Merinding aku, ya Allah, serem banget ceritanya kali ini guys. Oke guys, itu yang kedua guys. Yang ketiga itu adalah penunggu danau Lut Tawar yang sering menghisap darah, yaitu Lambadi.
Lambada itu adalah sesosok makhluk halus yang menunggu danau tawar. Penunggu danau tawar, konon katanya kalau ada yang tenggelam di danau tawar itu diambil atau si lambada ini meminta tumbal, guys. Nih di sini ada orang gayung nggak nih? Benar nggak kayak gitu? Yang selanjutnya yaitu adalah Putri Ijo. Putri Ijo ini juga penunggu danau tawar kayak gitu, guys. Jadi dulu ini Putri Ijo itu adalah putri bungsu. Jadi putri bungsu ini malu hati karena menikah dengan Malin Dewa, saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Lalu dia menceburkan dirinya ke danau tawar, guys, dan menjelma sebagai Putri Ijo. Dan sampai sekarang masih menduduki danau tawar tersebut, guys. Merinding, guys, merinding, guys. Itu ya, guys ya, di danau tawar ternyata ada, guys, penghuninya ya, wisatanya horor, guys. Oke, guys, yang selanjutnya yang keempat ya, guys ya, yaitu adalah rumah sakit Belanda yang ada di Pulau Rubia, Sabang, guys. Jadi kalau Jepang meninggalkan tembok, kalau Belanda meninggalkan rumah sakit. Jadi tepat di Pulau Rubia, 200 meter lagi kalian akan melihat rumah sakit yang sudah sangat tua sekali, guys, peninggalan Belanda. Konon katanya di situ sering ada penampakan noni-noni Belanda dan sering mendengar suara tangisan-tangisan perempuan, guys, di situ. Merinding, guys. Jadi sampai saat ini masih ada, guys, peninggalannya dan tidak diapa-apain, guys, tapi tidak diurus juga. Maka dari itu tempatnya menyeramkan sekali, guys. Itu adalah di Pulau Rubiah, guys ya. Oke, guys. Selanjutnya, guys, Rifani ini mencari-cari informasinya, tapi Rifani tidak menemukan secara lengkap. Tapi katanya di Unsiah itu ada penampakan hantu transparan yang selalu mengganggu mahasiswa, guys. Jadi konon katanya, guys, dia itu adalah mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Katanya, guys, ini belum pasti ya, belum dipastikan, guys, apa sih beritanya valid atau enggak, tapi ini masih katanya, guys. Jadi di situ adalah ada hantu mahasiswa yang enggak lulus-lulus, guys, yaitu dia sudah mengalami putus asa dan dia membunuh dirinya sendiri gitu, guys. Jadilah dia masih memiliki keinginan untuk lulus, guys. Jadi masih bergentayangan menjadi hantu transparan yang ada di Unsiah, guys. Wow ya, guys, udah serem banget ya, guys ya. Itu adalah 5 wisata horor, guys, yang ada di Aceh, guys. Sebenarnya masih banyak, guys, wisata-wisata horor yang lainnya, tapi 3 lagi itu menurut Rifani itu sakral banget. Dan menurut Rifani kayak nggak etis banget kalau Rifani itu ngejelasin di sini gitu. Tapi kalian bisa searching langsung kelengkapannya gitu ya, apa aja wisata horornya. Yang 3 lagi yang menurut Rifani itu sangat sakral tempatnya dan nggak bisa Rifani ceritain gitu, guys. Oke, guys, terima kasih banyak, guys. Kali ini serem banget nyeritainnya, nyampe merinding ya, guys ya. Tapi itu adalah wisata-wisata horor yang terkenal di Aceh, guys ya. Jadi kalau kalian mau mencoba melihat ke sana boleh, tapi ingat, guys, jangan menantang. Karena siapapun tidak suka ditantang. Kalian aja nggak suka kan ditantang, hantu juga nggak suka ditantang, guys. Jadi untuk kalian tetap berperilaku sopan dimanapun kalian berada. Jangan menantang siapapun, karena Allah juga mengatakan kepada kita ada makhluk halus itu ada, jin itu ada gitu, guys. Jadi untuk kalian boleh ke tempat manapun, ke tempat sakral manapun, tapi tetap membawa etika, guys, gitu, guys. Terima kasih, guys. Pokoknya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, kalian boleh koreksi di bawah. Rifani akan terus membuat video-video yang akan mengesankan kalian, yang tentunya bermanfaat dan menghibur kalian. Tapi Rifani butuh dukungan kalian dengan komen dan kritik juga di kolom komen ya, guys ya. Dan tentunya Rifani selalu mendoakan kalian semoga sehat. Dan Rifani ingetin kembali, siapapun yang ingin ikutan giveaway boleh, guys ya. Persyaratannya ada di postingan Rifani terakhir di YouTube dan di Instagram, guys ya. Oke, terima kasih, guys. Pokoknya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tunggu video aku yang lainnya.
I love you buat kalian. Alhamdulillah hari ini Rifani udah 4.000 subscriber. Wow, I love you so much buat kalian. I love you badai-badai, lope di udara pokoknya guys ya. Ayo semangat lagi, jadiin aku di 6.000 subscriber di akhir bulan ya guys ya. Terima kasih atas dukungannya guys. I love you so much banget buat dukungan kalian dan komentar-komentar kalian, dan orang-orang yang selalu setia nontonin video aku, mau jelek mau bagus mau apapun, kalian selalu mengkritik aku dengan baik. Dan pokoknya kalian, I love you so much nih, kalau dari depan dipeluk gitu ya guys. Terima kasih guys. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.